Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rupiah Jauhar Makisnur. Saya di sini akan menjelaskan analisis kelayakan investasi proyek pembangunan perumahan di Perumahan Villa Bungursari, Cibuni Gelis, Bungursari, Kota Tasikmalaya, dalam mata kuliah evaluasi proyek publik. Baik, rumah adalah suatu bangunan yang dapat digunakan untuk tempat semua makhluk hidup. Rumah dijadikan untuk tempat di kediaman yang mana di dalamnya terdapat adanya syarat kehidupan yang layak yang telah dipenuhinya. Rumah juga memiliki manfaat dan fungsi. Namun, pada saat ini fungsi rumah bukan hanya untuk tempat pelindungan, tapi juga kebutuhan investasi. Kota Tasikmalaya termasuk kota yang strategis dan memiliki prospek yang baik karena didukung dengan perkembangan pariwisata yang ada. Selain itu, kota ini juga didukung adanya perkembangan di sektor pendidikan. Maka, tak jauh dari itu, kota Tasikmalaya berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan tempat hunian yang ada. Kebutuhan tempat tinggal menjadi prioritas bagi masyarakat. Maka kota Tasikmalaya memiliki prospek yang sangat baik serta menjanjikan untuk dikembangkan proyek perumahan karena lokasi yang strategis dan masih asri dengan jarak yang dekat dengan pariwisata. Pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan ini dapat dikatakan pembangunan proyek yang cukup besar karena membutuhkan investasi yang sangat besar, biaya yang cukup besar pula, sehingga perlu dianalisa apakah proyek pembangunan perumahan ini layak atau tidak layak untuk dijalankan. Gambaran umum proyek: lahan tanah seluas kurang lebih 10 hektar di Cibuni Gelis, Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dibuatlah pembangunan proyek perumahan Villa Bungursari. Pembangunan ini dikatakan sebagai pembangunan yang besar dan pembangunan ini juga dibagi menjadi 3 tahap dalam pembangunan. Pada pembahasan proyek ini hanya akan dibahas pada tahap pertama saja. Tahap pertama pada pembangunan ini dibangun di luas tanah 4,1 hektar dengan 452 unit rumah yang terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama 25/60, 30/70, 45/72. Dan musola sebagai sarana ibadah dengan lebar jalan lingkungan 5 meter dan 6 meter. Saluran drainasi lingkungan serta jalan masuk dengan menggunakan buis beton 4 cm. Dikarenakan perumahan ini dibangun dalam lokasi tanah yang curam, maka di bagian utara bagi perumahan ini dibangun dinding penahan untuk menahan pembangunan perumahan yang ada di atasnya. Selanjutnya ada beberapa metode penghitungan proyek. Yang pertama, analisa investasi. Dalam analisa investasi ini digunakan mencari tahu suatu proyek ini layak atau tidak layak untuk dijalankan. Dalam pembangunan proyek Villa Bungursari ini telah berjalan dalam pembangunan yang sudah mencapai persiapan lahan serta sudah menjual beberapa unit rumah, maka pembangunan proyek ini dapat diasumsikan proyek yang layak. Namun dalam analisa akan tetap dianalisa untuk mengetahui berapa nilai proyek tersebut dengan menggunakan metode yang akan diambil, yaitu NPV dan IRR. Net Present Value atau disingkat NPV. Net Present Value dapat dihitung dengan cara mencari tahu betapa PV kas bersihnya terlebih dahulu. Lalu cara untuk mencari PV kas bersih yaitu menghitung cash flow perusahaan selama umur investasi. Rumusnya NPV lebih dari 0, maka proyek layak dilaksanakan. Dan NPV sama dengan 0, proyek mengembalikan persis sebesar OCC of capital. NPV kurang dari 0,
proyek tidak layak dijalankan. Indikator untuk mengetahui nilai proyek dalam jangka waktu 10 tahun, maka target penjualan tipe unit rumah 45 per tahun dan 3,4 unit 3 sampai 4 unit rumah dalam per bulannya, yaitu indikator net present value. Metode ini menjelaskan layak apabila NPV lebih dari 0 dan dikatakan tidak layak apabila NPV kurang dari 0. Dapat dilihat pada tabel NPV di bawah ini. Tabel ini menjelaskan dari tahun 0 sampai ke 9 dan cash flow-nya dari tahun ke 0 sampai ke tahun 9 dan faktor NP cashnya dari tahun 0 sampai 9 sampai NPV-nya. Nah, di mana total benefitnya adalah 5,016,794,104,74 dan interior investmentnya 12,701,046,000 dan discount rate-nya adalah 11%. Maka net present value-nya adalah 1,730,300,692,885. Maka hasil analisa yang dapat dikatakan proyek pembangunan perumahan ini adalah layak dijalankan karena NPV-nya lebih besar dari 0 dengan nilai 1,730,300,692,85. Internal rate of return. Metode ini dapat menentukan tingkat suku bunga pengembalian yang optimum pada proyek. Analisanya, IRR akan dianggap layak jika IRR aktual lebih besar dari IRR pakai atau angka diskon rate awal yang digunakan, dan juga dianggap tidak layak jika IRR aktual kurang dari IRR pakai. Langkah-langkah pencari IRR adalah: 1. Yang pertama, dipilih diskon rate 1 yang dianggap dekat dengan IRR yang benar, lalu dihitung nilai NPV-nya. Jika NPV negatif, maka kita coba menggunakan diskon rate yang lebih rendah sampai dengan NPV positif. Nilai yang ketiga, nilai pencobaan diskon rate pertama dan diskon rate yang kedua, sedangkan nilai NPV percobaan pertama dan NPV kedua dimasukkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, di mana IRR lebih besar dari diskon rate, maka dinyatakan proyek layak dilaksanakan. Dan jika IRR lebih kecil dari kurang dari diskon rate, maka proyek tidak layak dilaksanakan. Kondisi finansial alternatif 1. Kondisi finansial yang aktual setelah analisis dianggap tidak layak dan kondisi ini diharapkan dapat menghasilkan nilai investasi yang menguntungkan untuk proyeknya. Kondisi ini dilakukan perubahan pada harga DP dari semua tipe unit rumah dan biaya lainnya selain harga DP rumah nilainya tetap, maka kondisi ini disebut kondisi finansial alternatif. Dapat dilihat dari tabel IRR di bawah ini. Pada tabel tersebut dijelaskan dari analisa kelayakan dengan metode internal rate of return dihasilkan dengan nilai 11%, yang mana IRR aktual lebih dari IRR pakai, sehingga dari segi IRR proyek dikatakan layak untuk dijalankan. Yang selanjutnya, payback period atau PBP. Metode payback period ini adalah metode analisa investasi yang digunakan untuk mencari tahu kapan mencapai titik impas atau break even point. Hasil analisa dari PBB didasarkan pada penghitungan titik impas di mana net cash flow mencapai nilai positif atau laba. Maka bagi pihak developer dapat dijadikan salah satu pertimbangan jika waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal tertentu lama atau cepat.
Berikut tabel benefit and cost-nya. Yang selanjutnya payback period atau PBP. Metode payback period ini adalah metode analisa investasi yang digunakan untuk mencari tahu kapan mencapai titik impas atau break even point. Hasil analisa dari PBB didasarkan pada penghitungan titik impas di mana net cash flow mencapai nilai positif atau laba. Maka bagi pihak developer dapat dijadikan salah satu pertimbangan jika waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal tertentu lama atau cepat. Berikut tabel benefit and cost-nya. Dapat dilihat dari hasil grafik break even point yang dapat diakumulasi antara nilai harga benefit dan cost sehingga dapat ditemukan titik temu hasil. Dari titik temu hasil tersebut ada pada di tahun keempat. Dilakukan penghitungan payback period karena waktu yang lebih tepat tidak dapat diketahui dengan grafik di atas. Waktu pengembalian modal pada proyek ini terjadi pada tahun keempat. Lebih tepatnya adalah payback period sama dengan tahun keempat tahun plus minus 1,952,559,36 per 4,043,758,029,51 sama dengan 4 tahun plus 0,2237 dikali 12 bulan sama dengan 4 tahun plus 2,6847 sama dengan 4 tahun plus 3 bulan. Selanjutnya estimasi biaya. Sejak pembangunan perumahan tahap awal sudah ditentukan estimasi investasi proyek yang terdiri dari akumulasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk pembelian tanah pada pembangunan tahap awal. Diketahui estimasi biaya investasi awal pembangunan perumahan Villa Bungur Sari tahap pertama dari beberapa poin yang terkait dengan cost project sebesar 12,701,046,000,000 dan cost project seluruh total pengeluaran yang dibutuhkan dalam pembangunan perumahan dari awal perencanaan proyek hingga proyek selesai dilaksanakan. Ini disebut cost project. Pada studi ini, cost project didapat dari persiapan lahan, pengolahan lahan, biaya perizinan, biaya pengembalian pinjaman bank, konstruksi, dan biaya operasional. Maka dibutuhkan beberapa data dari proyek dan data hasil dari analisa berdasarkan gambar perencanaan yang ada untuk menghasilkan cost project. Hasil analisis proyek pembangunan yang dibutuhkan studi kelayakan untuk memastikan proyek perumahan Villa Bungur Sari ini layak atau tidak untuk dijalankan. Karena proyek tersebut butuh biaya yang cukup besar. Dalam menilai suatu kelayakan proyek dapat dinilai dari beberapa aspek. Namun pada paper di sini hanya akan menghitungkan kelayakan dari aspek finansial. Dari kelayakan investasi, aspek finansial dapat dinilai melalui beberapa aspek yang ada. Salah satunya yaitu ditinjau dari aspek finansial. Dalam paper ini menggunakan metode net present value dan internal rate of return untuk menilai kelayakan investasi. Proyek pembangunan perumahan yang beroperasional selama 10 tahun dan dimulai pada tahun 2017 yang diasumsikan tahun pertama sebagai tahun ke-0 karena perencanaan teknis pembangunan belum dilaksanakan. Analisa investasi dilakukan dengan nilai bunga bank menggunakan bank kredit, bank tabungan dengan negara dengan nilai sebesar 11%. Setelah mendapat hasil dari kelayakan dengan beberapa metode yang digunakan, kemudian dilakukan penghitungan payback period dengan penghitungan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal awal investasi dengan menghitungkan break even point
atau titik impas. Analisa investasi dilakukan pada kondisi finansial existing proyek dan keadaan alternatif yang telah diberikan. Yang mana keadaan alternatif adalah di mana kemungkinan yang diberikan kepada keadaan finansial existing proyek guna meningkatkan nilai keuntungan proyek. Kondisi alternatif yang diberikan adalah dengan menaikkan harga uang muka setiap unit rumah. Diuraikan pada tabel hasil perbandingan analisa sebagai berikut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan mengenai beberapa hal dari penjelasan dan hasil penelitian terkait dengan studi kelayakan investasi pembangunan proyek perumahan Villa Bungursari sebagai berikut. Yang pertama, proyek pembangunan perumahan Villa Bungursari merupakan proyek yang bisa dibilang cukup besar karena perumahan yang akan dibangun pada tanah seluas kurang lebih 10 hektar sehingga membutuhkan biaya besar pula dalam pembangunannya. Yang dimaksud total biaya adalah keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan proyek dari masa perencanaan hingga proyek selesai dilaksanakan. Total biaya dari proyek pembangunan perumahan tersebut sebesar 53,215,586,348,95. Dan yang kedua, jika ditinjau dari aspek finansial existing, proyek pembangunan Villa Bungursari dinyatakan tidak layak dengan nilai NPV minus 6,94658,055,71 dengan IRR 2%. Lalu kemudian dilakukan analisa pada kondisi finansial alternatif dan diperoleh dengan hasil dengan nilai NPV 1,730,300,692,85 dengan IRR 14%. Payback atau PBP 4 tahun 3 bulan sehingga dilihat dari hasil analisa yang dapat pada kondisi finansial alternatif dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut layak di hasil analisa aspek finansial. Mungkin cukup sekian penjelasan paper dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.